2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Ya, di dalam suatu perbincangan, dalam suatu diskusi, ya, ini sering terjadi. Ada hal-hal yang gak penting untuk kita bahas, tetapi kita berusaha untuk membahasnya padahal tidak penting, tidak terlalu penting. Mengangkat soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Ini sebenarnya suasana hati dia yang brutal menurut saya, suasana hati yang tidak damai. Ada roh pemberontakan, ada roh perlawanan di dalam hati. Kalau seseorang cenderung melawan, cenderung merendahkan pendapat orang, merasa pendapatnya yang terbaik, yang paling benar, ini ada masalah ini. Ini hati yang bermasalah. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini memang dikehendaki Tuhan untuk tidak cacat, tidak bercela, kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab Bapamu kuduslah engkau sebab Allah kita kudus. Kemudian ada firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Jadi kehendak Tuhan supaya kita berjalan menuju kesempurnaan, ya. Kita menjalani hari-hari kita itu harus lebih baik. Dari hari ke hari harus lebih baik. Harus semakin serupa dengan Kristus, itu kehendak Bapa. Harus semakin serupa dengan Kristus. Mengalami kesempurnaan dari hari ke hari. Penyucian, pengudusan terjadi. Lewat apa? Ketundukan kepada firman. Melakukan firman. Ada hal-hal yang tidak benar, tidak bagus, tidak baik. Tetapi kita memilih untuk tetap melakukannya. Padahal sudah ada dorongan di hati, teguran dari Roh Kudus. Itu tidak baik. Jangan dilakukan, jangan dilanjutkan, jangan diomongkan. Gitu. Tahan dirimu, kendalikan dirimu. Matikan kedagingan itu. Kita yang orang percaya itu Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itu hendak menguasai kita, hendak mengambil alih seluruh hidup kita supaya benar, karena Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran. Hal-hal yang tidak benar dalam diri kita itu Roh Kudus ingin membenarkan, gitu. Meluruskan, membenarkan sikap kita, hati kita, semua. Dan Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan firman supaya kita benar. Dengan hidup dalam kebenaran maka terjadi penyucian, pengudusan. Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan firman. Sebab firman itu yang akan meluruskan jalan kita. Jadi ketika kita menolak itu, membiarkan kedagingan menyala-nyala, itu suasana dengan orang seperti itu tidak menyenangkan. Dia semata-mata ingin pendapatnya yang didengar. Ya, apa yang kita katakan disanggah gitu.
Apalagi dia sering mengatakan sebenarnya, sebetulnya begini sebenarnya. Begininya itu sebetulnya, seakan-akan dia yang jadi tolok ukur. Dia memiliki kebenaran sendiri. Belum tentu yang dikatakannya itu sesuai firman, tetapi menurut dia sendiri. Dan dia menganggap pandangan orang, pendapat orang itu di bawah dia, artinya di bawah kebenarannya. Artinya ya kurang benar, kurang tepat, dan dia yang tepat, dia yang benar. Ini berbahaya saudaraku. Firman Tuhan berkata, jangan hindari soal-soal yang cari-cari yang bodoh dan tidak layak. Ini sering terjadi dalam pertemuan, sering terjadi dalam pembahasan, apakah itu pertemuan beberapa orang atau berdua pun bisa. Berdua bisa, jadi cenderung pertentangan yang ada, perseteruan yang ada. Dan menurut saya ini hati yang bermasalah. Ada masalah yang harus dibereskan. Ya, ada masalah. Jangan-jangan ada setan juga yang menguasai di bagian tertentu kan, mungkin dalam hal sakit hati, dia menjadi nggak mudah percaya sama orang, dia gampang marah. Ini perlu pelepasan. Ini perlu pelepasan, saudara. Karena apa? Itu menimbulkan pertengkaran gitu, dan itu kehendak iblis supaya kita bertengkar, ribut, pecah. Ya, soal-soal yang bodoh, tidak layak itu menimbulkan pertengkaran, itu tidak enak, mengganggu damai sejahtera kita. Jadi berhati-hati. Kalau kita merasa pelayan Tuhan, hamba Tuhan ini hati-hati. Lebih bagus kita hati-hati mengeluarkan pendapat, hati-hati mengeluarkan kata-kata gitu. Ini menyakiti atau enggak? Jangan asal keluar seperti pedang gitu, seperti panah, cek, nancap-nancap, melukai orang lain. Harus hati-hati. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah. Hati-hati dengan perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari perkataan kita. Hati-hati. Perkataan itu bisa menyebabkan kehancuran, melukai, bikin orang menjadi berhenti dia mengenal Tuhan, bisa karena ketajaman kata-kata. Tapi kata-kata juga bisa membangun. Makanya tergantung kita pilih apa, pilih mau kemana kita pakai ini mulut lidah ini. Memberkati atau mengutuki, menghancurkan atau membangun, memperbaiki atau merusak. Ya, begitu ya. Jadi hati-hati. Jangan kita ingin tampil, ingin didengar, ini jadi fokus perhatian, ingin ide-ide kita itu dikaji, diperhatikan, begitu ya. Banyak diamlah, kira-kira perlu baru ngomong gitu. Kalau kira-kira apa, jangan terlalu lantam gitu ya. Ini penting, ini firman Tuhan saudaraku, firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang cari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya. Kita juga harus cakap mengajar, mana tahu ada orang yang suka melawan, ya kan. Kita juga kalau menghadapi orang seperti itu, kita yang sudah di dalam Tuhan harus juga sabar. Harus juga sabar, kita ingatkan, kita nasihati, tapi kita juga harus sabar terhadap sikap dan caranya itu. Ya, supaya untuk Tuhan juga mungkin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka kepada kebenaran. Artinya, ya, kita sabar, kita menuntun dia supaya ada kesempatan untuk Tuhan menjamah, mengubahkan dia. Jangan langsung kita jauhkan, jangan langsung kita putuskan hubungan, tidak. Supaya ya dengan kesabaran kita, dengan doa kita, dengan nasihat, dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang berdampak kepada dia, itu menolong dia untuk berubah, dan Tuhan akan memulihkan dia. Dengan demikian dia menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis, dan ternyata bisa juga itu adalah jerat iblis yang suka mencari-cari soal, suka bertengkar, hal-hal yang bodoh, yang tidak layak itu diangkat, yang tidak penting itu sebenarnya itu hembusan dari iblis, rangsangan dari iblis supaya kacau damai sejahtera, supaya terjadi pertengkaran, supaya terjadi keributan, perpecahan, ya. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudaraku, berhati-hati, harus lebih tenang saja, lebih sabar saja, lebih arif saja, lebih ya bijaksana begitu. Tak perlu kacau. Kita pun di sampingnya nggak enak, nggak damai gitu. Padahal kita kan merindukan kedamaian, sukacita, ketenangan, kekompakan, kebersamaan. Jangan begitu kita ketemu baru. Ya, jadi demikian saudaraku, kiranya masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.